Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap penuh semangat dan sehat, penuh pengharapan di dalam kasih Tuhan. Semoga di awal pekan ini kita tetap menjalani hari-hari dengan sukacita dan kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, memberi hikmat, sehingga kita dimampukan melakukan hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, dan hari ini kami merasakan Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami akan melakukan segala pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan menolong kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menerima, mendapatkan buah yang baik dari setiap pekerjaan kami. Dan ajarlah kami untuk memakai setiap berkat-Mu, sehingga hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi dunia ini. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 12 Juni 2023 tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi apusan ni debata manasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dang adong behamatean nang arsak ni roha, nang angguk-angguk, nang nahasit, dang disibe, ay nung ngasalpu na parjoloi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sama seperti banyak orang Kristen lainnya, termasuk saya, senang menyanyikan lagu ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini adalah bagian dari pemberitaan tentang datangnya hari yang baru. Yerusalem yang baru yang disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Langit yang baru, bumi yang baru. Segala sesuatu berubah dari yang kita terima, yang kita alami di bumi ini. Setiap kita merindukan langit dan bumi yang baru itu, yaitu Yerusalem baru
surga. Setiap orang percaya, saya yakin, dan bahkan setiap manusia ingin masuk ke sana. Walau untuk sampai ke sana tidaklah mudah untuk kita jalani selama kita masih di bumi ini. Bahkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak bahwasanya lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah satu gambaran begitu sulitnya manusia meninggalkan hal-hal dunia, keinginan-keinginan daging, sehingga ini membuat kita sangat sulit untuk sampai kepada Yerusalem yang baru itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan akan betapa indahnya tempat itu. Tempat yang kita impikan, yang kita harapkan. Oleh karena itu berjuanglah dan berusahalah untuk sampai ke sana. Sehingga apa yang kita impikan dan apa yang kita cita-citakan serta apa yang sudah kita perjuangkan selama hidup kita untuk sampai ke sana tidak menjadi sia-sia. Hanya karena keinginan-keinginan daging sesaat yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini memperingatkan kita bahwasanya Yerusalem yang baru yaitu surga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata. Jika tidak ada lagi perkabungan, kesedihan dan air mata, tentu apa yang ada? Pastilah sukacita, damai sejahtera, dan banyak hal indah yang tidak kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya akan tiba. Kapankah itu? Mari kita menuju ke sana. Mari kita mempersiapkan diri untuk sampai kepada Yerusalem yang baru. Dan mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh syukur dan terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan waktu yang tidak lama lagi yang kita miliki di bumi ini membuat kita tertinggal untuk selama-lamanya. Tetapi kiranya saat yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita boleh mempersiapkan diri, baiklah kita persiapkan dengan baik, sehingga kita boleh menjadi pewaris kerajaan surga bersama-sama dengan orang yang percaya. Mari kita menjalani hidup kita dengan penuh kasih kepada banyak orang. Itulah yang diajarkan Yesus yang harus kita kerjakan. Membuang kebencian, iri hati, bekerja penuh kasih, meningkatkan kualitas diri lebih baik, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah kita boleh sampai ke tujuan. Tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Dan tak lama lagi hari Tuhan dinyatakan bagi kita. Dan Yerusalem yang baru, surga yang kekal, tempat hidup yang abadi telah disiapkan bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Kiranya kita semua menjadi pemilik kerajaan surga itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan sukacita abadi yang telah Engkau siapkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan kami akan mendapatkan sukacita yang abadi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam segala aktivitas kehidupan kami, di dalam segala perjuangan iman kami yakin Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Hari ini, esok, dan sampai selamanya, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Perjuangan hidup ini akan boleh kami lewati jika kami bersama-sama dengan Engkau. Jika Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.